Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Skripsi, persiapan, dan percepatan. Halo Sobat Ngulik, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Di masa pandemi kita harus tetap semangat, berkarya, dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Oke? Hari libur gini paling enak ditemani sama kita di Ngopi Podcast. Bersama saya, Devi, dan saya Tiara. Nah, Kak Devi dan Sobat Ngulik semua, di sini kita bakalan ngopi bareng nih dengan topik skripsi, persiapan, dan percepatan. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Narasumber kita pada malam hari ini merupakan alumni mahasiswa manajemen IPB angkatan 2016. Kira-kira kepo nggak sih siapa narasumber kita malam ini? Langsung saja kita sambut Kak Vita Wahyuningsi, Kak Faris Sidki, dan Kak Maira Febrianti. Halo Kak Vita, halo Kak Faris, dan halo Kak Maira. Apa kabar nih Kak? Hai, selamat malam semuanya. Halo. Malam semua. Hai, baik-baik. ya, oke, lanjut nih. Aku mau nanya nih ke kakak-kakak mengenai aktivitas yang sedang dijalani dan educational background masing-masingnya, Kak. Mungkin boleh dimulai dari Kak Vita, terus dilanjut ke kakak yang lain. Silakan Kak Vita. Iya, terima kasih. Mau perkenalan dulu ya. Aku Vita Wahyuningsi, biasa dipanggil Vita. Aku dari manajemen 2015 sebenarnya, jadi angkatan 52. 1 tahun atasnya Faris sama Maira. Terus kalau konsentrasi perkuliahan sih, maksudnya konsentrasi prodi dari jurusan manajemen sumber daya manusia. Sekarang udah kerja di PT Bank Mandiri dan baru lulus tahun lalu langsung kerja. Jadi kesibukannya sekarang sih ya kerja aja. Kalau langsung mungkin ke Faris. Halo semuanya. Aku Faris Sidki dari manajemen 53. Baru lulus banget September kemarin gitu. Terus ya aku di IPB jurusan manajemen, terus juga sekarang setelah wisuda aktivitasnya kerja aja sih. Aku di bidang apa ya, industri startup di bidang properti. Itu aku jadi sebagai product marketing analis dari perusahaan tersebut gitu. Sibuknya sekarang kerja aja sih. Iya. Lanjut ke Maira. Oke. Perkenalin lagi, aku Maira Febrianti, biasa dipanggil Maira. Aku dari manajemen 53. Terus educational background-nya sama, dari manajemen, konsentrasinya finance. Terus kesibukan sekarang, karena sebenarnya belum resmi lulus lah ya, karena belum graduate, jadi sekarang masih take time aja, take a break, terus habis itu enjoying the moment setelah selesai skripsi, tapi sambil juga freelance kayak kemarin sempat translate disertasi, terus juga masih jalan hobi fotografi juga, itu aja sih. Wah, luar biasa banget ya nih aktivitas dan educational background dari kakak-kakak kita ini. Nah, selanjutnya dari aku pribadi atau mungkin dari Kak Devi dan Sobat Ngulik yang lain tuh kayaknya kepo nih Kak, terkait skripsi. Nah, menurut sudut pandang mantan mahasiswa yang sudah berpengalaman nih, nulis skripsi, kira-kira nulis skripsi itu susah nggak sih Kak? Dan kira-kira tuh bagian mana nih yang paling sulit atau yang paling menguras otak gitu Kak? Mungkin boleh dari Kak Faris? Oh, oke. Untuk skripsi ya, gimana ya? Kalau bisa dibilang sih, kayak skripsi itu kayak kita lagi riding on roller coaster ya. Kadang gimana kita ada di titik poin yang secure, di mana kita berada di titik poin yang challenging gitu. I won't say ini skripsi itu susah, tapi aku lebih naruh di mindset aku itu kalau skripsi itu suatu yang challenging gitu. Nah, instead of aku bilang itu susah gitu. Ya kalau dari aku sih
kalau susahnya kalau challenging-nya itu di mana? Challenging-nya mungkin kalau buat aku pribadi itu di bagian dari bagian ini sih, bagaimana kita harus menginterpretasi data dari yang sudah ada kita ambil dari penelitian kita interpretasikan supaya gimana nanti hasilnya di akhir itu kita bisa menciptakan problem solving dan menjadi managerial implication yang komprehensif lah gitu istilahnya. Gitu sih kalau dari aku challenging-nya di situ sih. Gitu. Untuk mungkin ya kakak yang lain punya. Kalau untuk Kak Vita gimana, Kak? Ya, lah ya sama Faris. Satu quote yang selalu aku dengar dari Brinda itu adalah skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Jadi nggak mesti harus skripsi yang sulit-sulit banget. Karena kan kita cuman S1 ya. Maksudnya untuk penyelesaian S1-nya kalian overthinking dulu bagi yang belum pernah mencoba nulis skripsi. Mulailah dari hal-hal kecil dulu, misalnya dari problem-problem yang sebenarnya ada terjadi di lingkungan kita yang bisa kita angkat untuk jadi topik skripsi. Nah, untuk menjalaninya sendiri, ya pasti skripsi apapun itu sulit. Mau skripsinya di luar negeri, mau skripsinya di dalam negeri, bahkan lingkup pembahasan skripsinya pun sendiri tentang pun ya pasti ada kesulitannya dan kendalanya. Tapi balik lagi kayak gimana saya itu adalah motivasi kita sendiri. Motivasi sendiri untuk nyelesain itu. Nah, kalau aku sendiri sih kesulitannya waktu pengerjaan skripsi itu bab 4 sih. Bab 4 karena kan pas ngolah data, aku nggak tahu kalau Faris sama Maira pakai compare juga atau enggak. Cuman kalau aku compare, jadi waktu itu penelitiannya kebetulan ikut RAP, jadi penelitiannya juga di Indonesia sama Malaysia. Nah, itu aku compare. Pas compare itu ternyata ada beberapa data yang kurang balance. Kayak misalnya terlalu banyak ngambil data di Malaysianya orang dari fakultas apa, ternyata agak kurang sesuai sama yang di Indonesia. Jadi aku lumayan lama untuk nge-collect data sama ngolah data. Nah, itu setiap orang kan pasti punya kesulitan-kesulitan masing-masing. Nah, setelah collect datanya itu aku beres, menurut aku pas interpretasi malah gampang, karena yang penting itu data yang kita hasilkan berkualitas. Kayak gitu sih. Oke, kalau untuk Kak Maira gimana, Kak? Kalau aku dibanding bilang skripsi itu sulit, lebih ke butuh kesabaran ekstra sih. Kayak skripsi itu bisa dikerjain asal kitanya sabar. Karena tuh kadang setelah kita rencanakan dengan baik pun kayak ada aja kendala tiba-tiba yang terjadi. Misalnya kalau aku aku kan RAP juga dan ke Kasetsart University Thailand, dan pas aku mau ngambil data itu karena lagi pandemi gini kan, kampusnya itu lockdown, jadi benar-benar nggak bisa ngambil data langsung gitu, nggak bisa nyamperin orang-orangnya buat ngisi kuesioner aku, sehingga aku pulang ke Indonesia benar-benar tangan hampa. Coba bayangin, padahal kan udah kayak persiapan segala macem untuk ngambil data, tujuannya ke Thailand, tapi ketika ke sana malah ada pandemi, terus jadi segalanya berantakan lah ibaratnya. Makanya kayak memang butuh banyak banget kesabaran dan harus tangguh sih, karena itu banyak banget challenge-nya, dan gimana caranya kita bisa keluar dan ngadepin challenge itu, apalagi peer pressure-nya terutama gede banget gitu kan, ngelihat teman-teman lain udah pada semhas gitu, udah pada sidang gitu, terus kayak kita ngapain gitu kan, malah masih ngulik-ngulik data atau masih aja terjebak dalam masalah yang sama. Makanya itu aku bilang benar-benar butuh ekstra sabar. Itu sih challenge-nya.
Wah, jadi challenging banget ya Kak bikin skripsi ini, mulai dari interpretasi data, problem solving. Tapi kalau yang aku dengar dari Kak Vita, kita bisa mulai dari problem-problem yang kecil dulu. Oke, aku mau tanya nih Kak, kalau untuk program research attachment itu apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan? Dengar-dengar tadi kan ada yang research attachment di Kaset University, juga ada yang di UPM Kak. Siapa tahu nih ada teman-teman kita yang udah tertarik banget buat ngelakuin research attachment. Boleh nih dijawab dari Kak Maira, Kak Faris, dan Kak Vita mungkin Kak. Silakan. Oke, jadi kalau misalnya kita waktu itu research attachment itu mulai daftar kayaknya Oktoberan kayaknya. Terus habis itu dari November udah benar-benar persiapin proposal karena kan kita juga harus apa ya ibaratnya diseleksi dulu gitu sama Komsys gitu. Apakah kita layak? Apakah proposal kita tuh cukup bagus untuk dilakukan di dua negara gitu kan? Makanya problemnya sebenarnya nggak begitu sulit karena kan untuk ngelakuin comparison study aja udah sulit. Makanya kayak aku berangkat dari hal-hal yang nggak begitu kompleks lah ya untuk dijadikan topik, tapi karena ada comparison study ini yang bikin novelty-nya dari skripsi aku. Makanya memang persiapannya udah dari sangat-sangat awal-awal semester 7 gitu. Udah tahu mau ngambil apa, topiknya apa, konsultasi terus sama dosen pembimbing, terus juga kayak minta izin apakah boleh apa enggak. Karena kan research attachment itu nggak cuma satu dosen gitu, dua dosen. Jadi benar-benar harus kerjasama lah, ibaratnya benar-benar harus satu tim, satu visi, satu misi supaya bisa selesai gitu. Jadi memang yang pertama tentu kontekan terus sama dosen pembimbing kita, terus juga persiapin proposalnya sudah dari jauh-jauh hari. Itu sih kayaknya kalau persiapan awal dari research attachment-nya. Mungkin Faris dan Kak Vita bisa jawab lagi. Iya, kalau kita sih persiapannya kalau untuk batch kita itu Oktober ya, Mai? Oktober 2019 kalau nggak salah, udah mulai. Terus setelah ada sosialisasi dari Bu Linda terkait RAP, nah kita di situ ada deadline untuk mengerjakan proposal. Tapi ini bukan yang proposal dari bab 1 sampai bab 3, tapi kita ada yang namanya TOR, kita Term of Reference, itu lebih simple daripada si proposal ini yang asli bab 1 sampai bab 3 gitu. Nah, setelah itu ya tadi seperti yang Maira bilang, kita ada selection process untuk layak nggak sih kita ini skripsinya, proposalnya untuk diajukan ke program research attachment. Nah, alhamdulillah aku waktu itu juga sama nih kayak Kak Vita, aku di UPM juga, cuman kita beda batch aja ya Kak. Terus ya apa ya, untuk mempersiapkan RAP ini menurutku kita jangan, ya tadi juga Maira bilang jangan berangkat dari topik yang kompleks gitu. Yang penting kalau misalkan kita sudah punya topik yang menurut kita potentially bisa kita ambil gitu dari, misalkan kita juga kan perlu baca-baca jurnal juga terkait lah. Nah, dari jurnal-jurnal itu kan kita juga bisa lihat nih gap-nya apa, limitnya apa dari setiap jurnalnya itu. Makanya kita perlu banget buat baca jurnal dulu sebelum kita punya judul istilahnya gitu. Terus untuk RAP sendiri karena bahasa Inggris ya, mungkin teman-teman nggak perlu khawatir karena kita tuh learning by doing sih, dari menulis kita, dari grammar kita, semuanya itu kita learning by doing, learning by process. Jadi enjoy aja sih kalau untuk dari segi bahasa Inggrisnya, karena most of students kayaknya takut sama RAP gara-gara pakai bahasa Inggris, dan kita juga sidang dan semhasnya juga pakai bahasa Inggris gitu sih. Takutnya mungkin gara-gara itu aja. But overall persiapan nggak terlalu nggak terlalu sulit untuk dijalankan gitu. Mungkin Kak Vita mau nambahin. Kalau dari yang pengalaman aku yang dipersiapin, nah aku punya
yang punya waktu yang lebih limit lagi. Jadi dulu waktu semester 5 exchange juga ke Thailand. Nah, jadi udah mulai ketinggalan beberapa subjek, dan yang ketinggalan itu akhirnya ambil di semester 7. Boleh tahu sama Faris sama Maira, di semester 7 itu aku masih, teman-teman yang lain tuh udah mulai mikirin, udah mulai teman-teman di angkatan aku udah pada mikirin mau skripsi tentang apa, udah kepikiran gitu, dan aku belum kepikiran sama sekali karena masih 24 SKS. Aku masih tertak untuk kuliah kayak biasanya bareng adik tingkat. Jadi aku dulu sama Faris sama Maira masih sering sekelas gitu, masih sering satu kelas untuk mata kuliah itu. Jadi malah aku mulai pikirin apa itu di bulan Januari. Kalau Faris sama Maira udah di bulan Oktober, artinya punya banyak waktu untuk lebih banyak ngulik-ngulik jurnal, lebih banyak diskusi. Itu dari bulan Januari. Itu pun juga awalnya kan kayak mikir, yang penting pasti sulit nih, nanti penelitiannya bakalan lama, kayak gitu kan mikirnya. Terus akhirnya kayak, udah deh aku pengen magang aja. Awalnya sempat kepikiran kayak gitu, tapi setelah diinin lagi dan restu orang tua ya, harus juga direstuin sama restu orang tua, apa itu salah satu penelitian yang challenging tapi benar banyak ngasih manfaat kalian. Walaupun sulit, nggak sulit sih, walaupun menantang, tapi itu bakalan ngasih value yang tinggi buat kalian setelah lulus. Nah, kalau yang persiapan yang aku lakuin pas pertama kali akhirnya memutuskan ngambil RP, yaitu yang pertama diskusi dulu sama dosen pembimbing kita. Antara misalkan kayak aku kan Indonesia Malaysia. Nah, sekarang tuh di Indonesia sama Malaysia di bidang human research, aku kebetulan SDM lagi fokus apa atau isu-isu apa. Biasanya dosen kita tuh akan ngasih saran, ataupun misalnya Bu Linda bahkan kayak ngasih topik besar. Dulu kayak, coba deh sih cari-cari jurnal yang berhubungan tentang green human research, karena yang lagi di dunia pendidikan itu yang lagi banyak diangkat kayak gitu. Nah, mulai dari situ, yang pertama itu cari topik dulu. Yang kedua, kalian ini benchmark untuk memudahkan kalian ke depannya, kalian harus pilih salah satu dulu benchmark ini kalian, jurnal kalian. Nah, biasanya kan kalau dari dosen-dosen pasti suruhnya yang udah terakreditasi kayak yang Q1, 2, 3, ataupun dari Scopus, at least kayak gitu. Karena apa? Karena itu bakalan ngebantuin kalian banget. Kalian harus satu benchmark yang benar-benar, oh kayaknya penelitian aku kayak pembahasan topiknya kayak ini, cara interpretasinya kayak gini, pengolahan datanya kayak gini, kayak gitu. Terus yang ketiga, ketika aku udah dapat topik dan aku udah dapat benchmark, aku baru cari-cari dari jurnal-jurnal yang keterkaitan, yang nge-link sama itu benchmark aku tadi. Baru aku dapetin gapnya apa? Oh, topik yang ini belum pernah ngebahas tentang ini, sedangkan topik yang lain, jurnal yang lain ngebahasnya kayak gini. Yaudah deh, aku ngambil yang di antara dua itu, atau ke beberapa jurnal, baru dapat kita satu topik yang akhirnya kita angkat. Terus ngobrolin lagi sama dosen pembimbing. Jangan lupa, karena apa? Karena kalau kalian udah berangkat ke negeri, maksudnya kayak udah berangkat untuk penelitian di luar sana, saran aku untuk proposal kalian bab 1, 2, 3-nya kalian ke sana bahkan juga harus udah bawa survei pilot kuesioner kalian. Jadi kalian ke sana tuh nggak tangan kosong, maksudnya nggak yang ini sebenarnya belum siap, ini metodenya belum pasti, dengan yang kayak gitu, karena bakalan kelabakan. Kita di sana tuh cuma punya waktu 1 bulan untuk collect data sekaligus untuk udah ngolah data gitu. Jadi pas berangkat ke sana, kalian udah bawa bab 1, 2, 3 yang fix menurut kalian, walaupun nanti juga bakalan dikasih saran-saran lagi dosen pembimbing yang dari host university-nya kayak gitu. Itu saran aku. Terus udah di sana juga kalian langsung to the point aja, kayak Pak, misalnya dari sana Pak, kalau pilot survei-nya kayak gini, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Jadi jangan sampai kalian ke sana malah kayak
minta masukan untuk bab 1, 2, 3 lagi. Jadi palingan 1, 2, 3 itu cuma untuk tambahan aja, tapi lebih ke kuesioner. Biar apa? Biar kalian cepat, kalau menurut gitu. Terus harus cep ya, apapun sama kayak main. Kalau misalnya nggak bisa ngambil langsung, kayak aku harus ngambil plan B-nya apa, gitu-gitu. Dulu juga pas semuanya, walaupun di Indonesia pun pasti collect data itu salah satu sulit ya. Apalagi di luar negeri kita nggak punya temen, grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup lainnya, fakultas-fakultasnya. Jadi kalau ngambil datanya tentang siswa itu benar-benar harus cepat. Kayak juga harus adaptasinya cepat gitu. Datang ke asramanya mereka atau kayak gimana. Dulu aku juga kayak gitu. Jadi menurut aku kesulitan dan challenging-nya itu bisa diatasi apapun itu. Walaupun RAP ini dianggap sulit karena bahasa Inggris atau karena apa, tapi yakinlah value yang kalian dapetin tuh bakalan ngebantu kalian, bakalan menunjang kalian untuk masuk ke dunia kerja. Itu sendiri yang menurut aku salah satu yang ngebantu aku berikan nilai lebih ketika aku tes kerja. Jadi kayak kalian sharing sedikit biar memotivasi kalian kalau RAP ini salah satu program yang bagus. Aku bukan ngebangga-banggain RAP, cuman emang ya itu ngasih value yang ya. Jadi waktu aku final interview, aku dari jarak dari wisuda ke kerja itu cuma 1 bulan. Jadi prepare. Setelah aku tidak kayak Paris atau kayak Mara sekarang, aku langsung ngambil untuk magang. Kenapa? Karena aku pengen ada punya pengalaman kerja. Nah, pas aku interviewnya itu final usernya itu mereka kayak nanyain, bukan cuman kayak kamu sama organisasi di kampus apa aja, jadi apa aja. Ya bukan kayak gitu lagi. Singkatnya tuh udah kayak yang apa yang pernah dedikasi apa untuk dunia pendidikan apa-apa yang lebih tinggi. Nah, ketika kamu punya pengalaman di misalnya kayak skripsi saya tuh skripsi yang memberi nilai value bukan cuma untuk universitas, tapi juga universitas lain dan membangun kerjasama antar negara kayak gitu. Nah, itu ngasih value kalian tinggi dan kalian ketahuilah setelah skripsi ada yang lebih sulit lagi yaitu cari kerja itu sulit banget, apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Jadi kalian harus punya nilai plus ketika kalian pengen dapetin kerja yang berkualitas, dapetin cita-cita yang tinggi, kayak gitu. Kalau kalian lulus dari IPB sebagai sarjana ekonomi dengan prestasi biasa-biasa aja, ribuan orang di luar sana juga lulusan ekonomi dan lulusan manajemen dari berbagai universitas. Kalian punya nilai lebih. Salah satunya dengan cara ikut RAP ini. Karena apa? Karena kalian punya piagam yang bisa kalian banggain. Namanya kayak itu pengalaman berharga saya. Saya mampu loh ngerjain ini gitu. Padahal kan juga RAP ini didukung banget kan dari universitas kita. Karena apa? Karena kita sebenarnya dibiayain tuh dari ngasih bantuan dana untuk flight-nya kayak gitu. Terus juga departemen pas aku juga malah ngasih bantuan untuk kalian ikut international conference setelah itu biar tulisan masuk ke jurnal, masuk ke proceeding internasional. Jadi kan ini kan kayak didukung, walaupun challenging, jangan kayak selalu mikir, wah ini bakalan sulit, bakalan bikin aku lama lulus, jangan gitu. Karena yang lulus cepat pun belum tentu bakalan mudah dapat kerja kayak gitu. Kalian tuh harus lulus dengan lulusan yang berkualitas. Walaupun misalnya IPK kalian biasa-biasa aja, tapi penunjang kalian pernah pengalamannya bagus, misalnya juga yang lain-lainnya organisasinya bagus, termasuk salah satunya yang ini penulisan tugas akhirnya bagus, itu bakalan jadi salah satu kalian mengalahkan orang lain di dunia kerja gitu sih. Wow, keren banget, Kak. Thank you banget buat insight-nya. Jadi yang itu persiapannya juga cukup panjang ya. Dari jauh-jauh hari udah siapin proposal, siapin jurnal, dan lagi kita juga harus nyiapin benchmark dan juga topik
terus term of reference-nya. Terus aku lihat-lihat nih Tiara udah siap banget mau ngasih pertanyaan nih. Udah semangat banget ya Ti. Keren banget nih topiknya. Iya, Kak. Nah, oh iya, aku mau ngingetin juga nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa dicatat ya tadi saran-saran dari kakak-kakaknya, biar nanti nggak kaget nih kalau misalkan emang pengen ikut research attachment gitu, biar punya waktu yang cukup gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, aku pengen nanya nih Kak, kan setiap orang itu pasti punya ambisi masing-masing ya Kak, dan pasti punya titik tertinggi dan titik terendahnya masing-masing nih. Nah, kira-kira kalau misalkan dari kakak-kakak ini, menurut kakak itu tips terbaik apa sih Kak nih? Tips terbaik apa untuk mengelola stres saat mengerjakan skripsi tugas akhir ini Kak. Kalau menurut kakak-kakak gimana Kak? Mungkin dari Kak Maira? Oke. Kalau menurut aku kayak tadi aku bilang sebelumnya, kalau skripsi itu benar-benar butuh kesabaran ekstra dan memang bakal banyak kejadian atau ya permasalahan yang nggak kalian duga terus tiba-tiba ada gitu. Padahal kita udah persiapin segala macam dengan sangat matang. Stres tentu, tertekan tentu, makanya kalau aku pribadi itu aku harus apa ya? Admit gitu misalnya kalau misalnya emang aku lagi stres, aku lagi tertekan dan juga memang take a break karena sebelum burnout terlalu jauh gitu. Jadi sebelum itu terjadi aku udah udah break duluan kayak waktunya istirahat gitu. Terus habis itu tapi bukan berarti bakal jadi malas-malasan juga karena kan balik lagi skripsi itu benar-benar semua tentang kamu. Kapan kamu mau lulus, gimana kualitas yang mau kamu hasilin, itu benar-benar semuanya terserah kamu. Jadi kita tuh benar-benar harus benar-benar harus bahasanya, benar-benar harus self controlnya harus tinggi gitu. Karena balik lagi itu tadi banyak banget hal-hal yang nggak terduga. Terus habis itu belum lagi misalnya dosen pembimbingnya nggak setuju, nggak cocok dengan hasilnya, atau segala macam. Nah itu makanya. Jadi kalau aku pribadi benar-benar harus take a break. Terus habis itu benar-benar rely sama orang-orang terdekat kamu, misalnya sama keluarga atau saudara gitu. Misalnya kayak lagi lelah nih, kira-kira gimana ya, minta saran-saran, atau misalnya kayak sekedar mencari hiburan gitu, jadi supaya kita nggak benar-benar stres sendiri. Aku juga sering diskusi sama teman-teman misalnya soal permasalahan ini, kalau ini baiknya gimana ya gitu, karena kan kita sama-sama ngerjain hal yang sama, nggak sama serupa lah ya, jadi kayak mungkin aja permasalahan itu juga dialamin sama teman yang lain, jadi kita juga bisa saling sharing experience gimana caranya ngadepin permasalahan seperti itu gitu. Makanya aku juga suka sharing sama teman-temanku, terus dapat insight lah, kayak misalnya coba alat analisis lain, atau misalnya coba diskusiin dulu sama dosen pembimbingnya atau segala macam. Pokoknya banyak banget tips-tips yang aku dapatkan juga dari teman-teman, karena aku sharing juga sama teman-teman gitu. Jangan sampai malu kayak mereka udah gimana, gue masih segini aja gitu. Karena ya makanya mungkin nggak ke semua orang, tapi kayak ke teman-teman terdekat yang benar-benar kamu percaya aja. Tapi kayak jangan sampai stres itu dipendam sendiri. Gitu sih kalau tips dari aku. Kalau dari Kak Vita mungkin? Kalau dari aku, stres yang naik turun ketika ngerjain skripsi itu semua orang pasti ngalamin. Bukan cuman untuk anak-anak yang ngerjain skripsi RAP, tapi semuanya juga bakalan ngerjain. Jadi kan balik lagi ke kitanya, gimana motivasi kita. Dulu ngatasin stres, aku punya ambisi, jadi kayak aku harus lulus di tahun 2019. Apapun yang terjadi, aku harus wisuda di tahun 2019. Itu motivasi yang bikin aku terus-terusan untuk nggak capek-capek ngerjain skripsi. Sama Ira tadi, kalau misalnya ngerasa udah stuck di satu masalah, kitanya nggak bisa, take a break dulu nggak apa-apa. Aku juga pernah ngelakuin itu, jadi kayak waktu itu aku benar-benar lagi udah capek banget lah. Intinya kayak setiap orang pasti ada problemnya, baik dari misalnya kayak di pembahasan bab 4 yang nggak selesai-selesai, atau implikasi manajerial aku nggak pernah bener kayak gitu. Akhirnya aku take a break, sampai aku akhirnya sakit.
aku benar-benar istirahat 1 minggu, terus pulang ke rumah kan. Waktu itu kan belum pandemi nih, jadi dulu kerjanya di Bogor. Terus akhirnya aku benar-benar pulang ke Bandung. 1 minggu tuh benar-benar nggak megang skripsi sama sekali. Nah, terus kan udah ke-recharge kayak gitu, balik lagi ke motivasi awal kita. Motivasi aku sih yang kayak gitu sih. 2019 aku harus lulus. Akhirnya aku kayak balik lagi ngerjain lagi, ngulang lagi. Karena sebenarnya semakin kalian direvisi, revisi itu akan selalu memperbaiki kalian gitu. Nah, aku selalu ingat itu, revisi itu akan selalu memperbaiki kalian, bukan malah memperburuk. Jadi kalau emang kalian lagi diberikan kayak revisi-revisi lagi, itu akan selalu memperbaiki skripsi kalian. Jadi jangan capek, maaf, jangan capek, jangan ngerasa kok skripsi aku nggak selesai-selesai, jalanin aja, karena semua orang juga ngerasain hal yang sama, dan pasti akan ada akhirnya. Kalau kalian jalanin dan ngerjain, pasti akan ada selesainya skripsi kalian. Itu sih, kalau mengelola stresnya, baik lagi ke teman-teman juga, biasanya jangan stres sendiri, cari teman. Baik teman dekat, beda pembimbing ataupun perbimbingan. Dulu aku punya teman perbimbingan yang kita sama-sama RAP berdua kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak punya unek-unek atau capeknya gimana tuh ya cerita aja ke dia karena dia juga ngerasain hal yang sama gitu kan. Kadang kalau cerita ke temen yang perbimbingan kita kadang lebih down, kadang karena kayak gini. Aku kayak gini deh. Aku kayak gini loh, dosennya kayak agak susah gitu gimana. Terus kalau yang lain, aku udah gampang banget. Terus kita kayak makin down tuh. Kenapa sih aku disusahin banget kayak gini. Tapi kalau aku ya cerita ke sama yang perbimbingan kan mereka ngerasain hal yang sama. Jadi kayak itu tuh bakalan kayak menurunkan tingkat stres kita. Oh iya deh, sama-sama ngerjain, sama-sama jalanin aja. Akhirnya ya udah, go ahead terus, jangan sampai pokoknya mau capek nggak apa-apa istirahat tapi jangan pernah berhenti. Itu aja sih. Mau secapek apapun nggak apa-apa kalian take a break tapi jangan pernah berhenti ngerjain skripsi karena akan ada saatnya skripsi kalian selesai kok, walaupun 1000 kali direvisi, walaupun berapa kali pasti akan ada selesainya gitu. Paris nambahin Riz. Oke, mostly sama sih sebenarnya sama apa yang udah diceritakan Kak Vita, Maira gitu. Stress management itu penting banget sih emang untuk kita sebagai mahasiswa tingkat akhir lagi. Gitu. Mungkin aku ini aja kali ya ngasih conclusion dari apa yang Kak Vita sama Maira sampaikan gitu. So yang pertama mungkin kalau dari aku juga ini more you work on it too much gitu kayak kamu sampai lupa makan, sampai lupa tidur, trust me it will kill you slowly gitu. Nah jadi menurutku apa ya itu juga salah satu yang perlu di apa sih kayak kita harus manajemen juga stresnya kayak gimana gitu kan dengan dari kita nyusun skripsi itu gitu ya, spend your time for family lah terus juga hang out with your best friend gitu atau mungkin bucin atau segala macam itu juga penting gitu karena apa ya itu akan memberikan kamu energi lagi buat mulai ngerjain skripsi kamu lagi. Terus yang kedua juga tadi sih udah di-mention juga sama Kak Vita Maira itu ya udah kita take a break but never stop lah istilahnya gitu. Karena kan di sini kita udah set goals di awal gitu kan. Kayak Kak Vita tadi kayak 2019 gue harus lulus gitu kan. Aku juga nih 2020 harus lulus dari wisuda gitu. Even kita exchange ya Kak. Jadi jadi punya waktu yang lebih sempit dan ada di mana kita aku semester 8 pun waktu itu masih masih skripsian sambil ada matkul gitu. Jadi kayak ini lebih pressure-nya lebih gitulah gitu. Tapi ya if you stop ya udah that you're not gonna achieve your future sih gitu. Terus yang terakhir mungkin kalau dari aku ini sih
if you have to cry, ya udah cry aja gitu. Kalau emang pengen nangis, ya udah nangis aja gitu. Luapkan your pressure, your insecurity gitu. Terus apa ya? Karena mengeluapkan something that ganjel di hati itu perlu juga sih menurut aku. Karena itu juga akan bermanfaat buat kalian lagi, membuat apa ya? Memberikan kalian ketenangan, peaceful di hati gitu. Buat kayak oke, gue mau mulai lagi, gitu. Iya, setuju. Gitu sih, Iya, kalau dari aku 3 itu penting sih, gitu. Oke, makasih banget Kak, keren banget jawabannya. Jadi untuk manajemen stres tadi kita bisa take a break, diskusi dan cerita dengan teman dekat, dan tentunya percaya bahwa skripsi itu pasti ada ujungnya, pasti semua ada akhirnya. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih Kak caranya biar tetap produktif dan tetap termotivasi untuk nyelesain skripsi kita? Karena aku sendiri sebagai mahasiswa tingkat akhir, sering banget nih Kak ngerasa insecure, capek, pusing, lelah. Boleh nih dibagi-bagi tipsnya ke Sobat Ngulik dari Kak Maira, terus Kak Faiz, dan Kak Vita. Boleh Kak, silakan. Oke, kalau aku balik lagi sih ke motivasi. Kayak kenapa sih aku kuliah ya, kayak ingin membanggakan orang tua gitu. Kayak tugasku kan memang sebagai mahasiswa gitu. Jadi memang pulang ya harus membawa gelar sarjana gitu. Dan untuk mendapatkan gelar sarjana itu benar-benar harus lulus skripsi gitu. Apapun masalahnya, ya itu memang tugas utama aku gitu. Jadi benar-benar motivasi di awal itu kayak oke, harus lulus tentu saja. Memang mungkin waktunya ya tergantung orang masing-masing gitu ya. Semua orang, everyone has their own timeline, their own pace. Terus kayak memang ini yang sudah terbaik, yang sudah aku usahakan, nggak apa-apa. Mungkin ada yang lebih lambat daripada yang lain karena berbagai masalah atau segala macam, nggak apa-apa. Yang penting selesai. Balik lagi sih ke motivasi lagi. Kayak oke, harus selesai. Harus setiap kali males itu apa, ingat lagi. Terus benar-benar apa ya, prinsipnya kalau aku tiap hari harus ada progres gitu. Jadi kayak sedikit apapun harus ada progres, misalnya ngolah data atau misalnya nambah satu paragraf atau segala macam, yang penting tiap hari progres. Terus juga itu sih apa namanya, balik lagi misalnya kalau aku kan karena apa ya, safe place-nya atau kayak ada teman-teman gitu, jadi kayak minta saling menyemangati, kayak ayo dong semangatin gue, ingetin gue hari ini harus nambah lagi ngerjain sesuatunya kayak gitu. Jadi kayak balik ke motivasi dan minta dukungan, terutama doa juga sama orang tua, karena kayak apa ya, doa mereka lah yang dijabah gitu. Jadi jangan lupa minta restu juga sama orang tua. Itu sih kalau aku. Iya, sama sih kayak Maira juga, itu tiap hari kita harus ada progres gitu. Kalau untuk productivity menurutku juga seharusnya ini nggak diterapkan juga di apa ya, nggak harus juga di skripsi, tapi dari sebelum-sebelumnya juga, kayak misalkan kita melatih diri kita untuk selalu produktif, itu dari kita di masa-masa kuliah sebelum kita arrange skripsi kita lah gitu, menyusun skripsi kita dari segi kayak misalkan ngerjain tugas kuliah gitu, terus juga mungkin kayak presentasi itu kita perlu progres setiap ada tugas, setiap ada presentasi, kita perlu ada namanya apa ya, development dari diri kita sendiri gitu. Nah, itu bisa dilatih sih dari sebelum kita ngerjain skripsi. Kalau untuk stay productivity-nya ya udah kita gini aja sih sebenarnya, komit dari diri sendiri juga. Yang pertama, apakah diri kalian ini night owl atau morning person gitu. Jadi kalau misalkan aku jujur, aku adalah night owl. Jadi kalau aku harus ngerjain di waktu malam hari gitu. Aku harus kerjain pokoknya serius itu aku di malam hari. Kalau misalkan aku di pagi hari, itu sebenarnya pagi itu buat aku refresh dari muanya gitu. Karena itu adalah waktu aku di mana kayak spend my time sama keluarga, sama teman-teman gitu. Nah, kalau udah malam itu adalah waktu produktif aku untuk ngerjain skripsi, di mana semuanya tenang, semua pada tidur, semua
nggak ada noise yang bisa ngedistract aku dari skripsi ini sih gitu. Jadi apa ya, selain melatih productivity lebih dulu sebelum kita face this thesis gitu, jadi kita juga perlu kayak komit sama diri kita, apakah yaitu kita morning person atau night owl gitu sih. Kak Vita mungkin bisa tambahin. Nambahin, iya. Yang lain-lainnya udah dijelasin kurang lebih sama, motivasi, cari waktu yang nyaman untuk kerjain. Kalau aku dulu tuh tipenya kalau ngerjainnya di kosan nggak akan kekerjain gitu. Gitu ngelihat kasur kayak ya udahlah pengen malas-malasan lagi main handphone kayak gitu doang kan. Jadi cari tempat yang kalian bisa fokus. Kalau tadi waktunya udah dikasih tahu sama Faris, kalau aku tempatnya, aku tuh selalu mau ada ataupun nggak ada temen aku setiap hari dulu ngerjainnya ke LSI. Jadi kayak aku setiap hari ke LSI jam 9 sampai sore gitu. Tapi udah kayak rutinitas matkul, ada kelas biasa itu gitu. Jadi ke LSI itu karena apa? Karena aku kalau misalnya tahu kalau aku ngerjainnya itu di kamar, aku bakalan nggak produktif. Kalau aku ngerjainnya di LSI ataupun di tempat lain, aku bakalan ngerjain. Karena ngelihat situasi kan, kadang biasanya kalau kita sendirian, itu kita jadi males. Tapi kalau kita kayak ngelihat di LSI, orang lain ngetik, orang lain juga ngerjain something gitu, itu kayak motivasiin kita, oh ya udah deh, gue juga ngerjain, walaupun kita nggak sampai perubahannya banyak kayak gitu, tapi kita at least kita memberikan progres di skripsi yang kita kerjain. Terus kalau biar produktif terus, itu juga salah satunya, kalau aku sih malah aku liatin ya, kayak maksudnya kayak ngeliat teman-teman yang udah semhas gitu. Itu salah satu yang ngebakar productivity aku gitu. Kalau ngelihat misalnya kayak ngeliat poster, biasanya kita ada posternya kan di story temen gitu. Ya ampun dia udah semhas, itu jadi kayak aku motivasi. Oke, fit, lu bisa, bentar lagi lu pasti bisa kayak dia gitu. Bukan malah bikin down. Ada beberapa orang malah yang kayak bikin down. Nah artinya itu nggak usah dia lihat. Karena apa? Karena itu bakalan ngebikin dia tambah stres. Kalau di aku sendiri, kalau aku lihat, aku itu malah bikin ngebakar aku, kayak ngebikin aku pengen ngerjain lagi, cepet nyelesain kayak gitu. Nah itu sih kalau produktif. Jadi harus cari tempat, kita harus tahu diri kita sendiri, tempat yang mana yang nyaman bikin kita bikin produktif, waktu yang mana yang bisa bikin kita produktif, motivasi apa yang bisa bikin kita untuk produktif kayak gitu. Dan nggak perlu cepet-cepet kok, maksudnya nggak harus kayak 3 bulan selesai kayak gitu. Yang penting kan kayak apa yang pengen kita sampaikan, apa problem yang pengen kita pecahkan dalam skripsi kita itu tuntas kayak gitu loh. Jadi kayak menurut aku sendiri bukan cepet-cepetan, tapi selesainya itu beneran dengan tuntas, dengan analisis yang baik. Karena emang skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, tapi bukan percepat juga. Kalau bisa cepat ya lebih baik kan. Kalian kan punya waktu lebih dulu, artinya dibanding teman untuk cari duluan kayak gitu. Menurut aku kayak gitu. Wah, berarti penting banget ya Kak. Berarti kita cari motivasi versi kita sendiri nih buat bisa bakar semangat kita sendiri gitu. Selain tadi kan Kak, kalau Kak Mera itu dari teman-temannya, mungkin dari teman-temannya dan juga dari restu orang tua kayak Kak Faris gitu, mencari waktu yang tepat nih. Kalau misalkan Kak Vita kan mencari tempat yang tepat gitu. Kalau misalkan sobat ngulik semua itu dari mana ya kira-kira? Nah, itu bisa ditentuin sendiri-sendiri mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya itu berdasarkan pengalaman kakak-kakak nih, apa sih Kak manfaat gitu, manfaat terbesar setelah selesai menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya dari kehidupan kakak atau di aktivitas kakak sekarang gitu. Mungkin dari Kak Faris. Oke, menurutku dari skripsi ini ada 2 sih sebenarnya yang
aku rasain banget, yang relate banget sama my current activity gitu. Untuk pertama dari program research attachment program sendiri, ini kan kita apapun itu like everything is English gitu kan. Kita ke luar negerinya juga perlu basic English kita gitu. Terus kita juga nulis, kita juga nanti kita akan punya skill yang namanya di bidang writing gitu kan. Nah, kalau dari RAP ini sendiri yang aku rasain gitu kan, aku nih sekarang kerjanya itu di startup, di mana kayak semua orang-orang di sini itu reputasi jurusan dan juga university-nya itu yang benar-benar wow gitu, yang bisa dibilang keren-keren banget, dan everyday is English buat kita gitu. Nah, kalau misalkan dari hasil RAP ini, aku jadi bisa kayak gimana caranya ngasih report, kayak weekly report lewat email gitu, terus juga presentation weekly yang aku take responsible on gitu, itu pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini melatih kita juga buat nanti yang misalkan kita akan kerja di yang environment-nya itu kayak internasional gitu. Jadi ini sangat relevan sama kerja di tempat kerja aku sekarang gitu, karena everyone is using English lah gitu, kayak nggak pernah lepas dari bahasa Inggris gitu. Terus yang kedua, kalau dari skripsi sendiri, kita kan selalu terstruktur ya, dari kita ambil data, kemudian kita interpretasi, kemudian habis itu kita kasih conclusion, kita kasih saran, masukan, dan juga managerial implication atau strategi dari hasil penelitian kita gitu kan. Dan ternyata sekarang aku posisinya sebagai product marketing analyst, di mana itu harus analisis data dari apa yang kita punya data. Aku megang digital marketing. Jadi aku tuh di job desk aku ini, aku harus analis paid advertisement di internet, datanya kita ambil seminggu ke belakang, kemudian habis itu aku olah datanya, kemudian habis itu aku interpretasikan, aku taruh di slide presentation, aku harus present itu ke teman-teman semua, rekan kerja aku setiap minggu. Dan setelah itu aku harus kasih tahu kenapa data ini turun, kenapa data ini naik gitu, apa fenomena yang terjadi gitu. Nah, dari situ, dari data itu, dari hasil interpretasi aku bisa ngasih marketing strategik apa yang perlu diimplementasikan lebih lanjut for the next following weeks gitu, untuk paid advertisement ini gitu sih. Jadi dua hal itu yang sangat-sangat relevan. Sampai aku pun sekarang masih kepikiran kayak, wow, skripsi gue kayaknya kepake juga gitu. Jadi ya it works sih, dan relevan banget sama aku. Gitu. Oke, untuk Kak Mayra gimana Kak? Kalau aku pribadi sama sih. Yang pertama kayak Faris juga, English-nya jadi so much improved gitu. Kalau aku pribadi dibanding yang lain gitu, speaking, reading, tentu paling sulit itu writing. Apalagi nih writing-nya adalah yang analytical dan juga teoritis gitu. Jadi kayak not a daily conversation type, which is very very hard. Dan dengan membiasakan nulis itu ya memang tidak perfect, tapi we'll keep learning, we'll keep trying. Memang kan kita juga bukan native gitu. It's a good fit already, kita bisa segini gitu, dan memang harus terus improve gitu. Dan ya itu aku juga ngerasa karena sudah terbiasa menulis dengan Inggris itu, jadi ya semakin baik lagi aku dalam menggunakan bahasa Inggris, apalagi menggunakan kata-kata yang lain gitu kan. Misalnya nggak mungkin kita dalam menulis sesuatu itu pakai vocab yang sama gitu kan, pakai word yang sama. Makanya suka cari sinonimnya, apa ya sinonim yang ini yang bisa menggantikan kata ini gitu. Dengan itu kita juga semakin vocabulary kita semakin bertambah segala macam. Itu positifnya tentu itu. Terus habis itu kalau aku sih
poin utamanya skripsi itu benar-benar ngajarin aku sabar sih. Semuanya, semua yang kita hadapi bisa dilalui gitu. Sabar kalau misalnya emang ada masalah ya memang kita harus hadapi, renungkan, dan pasti ada jalan keluarnya gitu. Awalnya kayak ngerasa nggak mungkin, bahkan kayak aku suka mikir gitu di ngerjain skripsi itu kayak salah ngambil topik nggak sih gue gitu, salah ini nggak sih, salah itu nggak sih, tapi kayak semuanya bisa diselesaikan, ada jalan keluarnya, makanya benar-benar harus sabar banget. Karena yang awalnya plannya oke, mau ngolah datanya sebulan aja, taunya butuh 3 bulan, kayak gitu-gitu tuh sangat-sangat akan kejadian gitu saat kalian ngerjain skripsi. Jadi benar-benar sabarnya tuh aku di training banget gitu selama ngerjain skripsi ini. Kalau aku pribadi sih gitu sih. Kalau Kak Vita gimana? Bisa ditambahin? Kalau aku ya sama-sama aja sih sebenarnya. Jadi kurang lebihnya sama, udah disampaikan di sama Faris sama Maira. Yang paling bikin berkesan itu adalah pengalaman yang pasti nantinya skripsi itu akan ada pengalaman dan cerita lucu setelah kalian ngerjainnya. Mungkin pas kalian ngerjainnya kan kayak sampai stres atau overthinking banget sampai nangis kayak gitu, tapi setelah itu bakalan jadi hal lucu yang kalau kalian ingat, gila dia sampai nangis kayak gitu cuman gara-gara gitu doang lo nangis gitu kan, pasti kayak gitu kan kalau yang udah ngerasain gitu. Betul. Terus yang kedua juga pasti itu bakalan ada manfaatnya buat kalian di dunia kerja. Staffnya kalian misalnya kayak tadi susah banget deh gue kelar-kelar, pasti ada saat yang kayak gitu-gitunya, tapi ternyata pas dunia dia itu lebih sulit lagi gitu loh. Enakan dulu skripsi kayak gitu, nggak digini-giniin, karena kalau udah kerja itu kan kayak kita kewajiban kita untuk menyelesaikan itu karena itu udah merupakan yang harus kita selesaiin gitu. Kalau skripsi kan sekarang tuh istilahnya kalian yang masih bayar ke university untuk kebaikan kalian gitu kan. Nah kalau udah kerja kan kebalikan tuh, kalian yang harus menyelesaikan tugas dari kerjaan yang ada di kantor kayak gitu untuk kebaikan kantor. Jadi kantor pasti meminta kalian menyelesaikannya jauh lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kalian ngerasa sulit, kalau sekarang kalian ngerasa di tingkat akhir baru mau mulai aja udah males atau baru udah mulai aja udah mager, ingatlah itu nanti bekal bagi kalian di dunia kerja, karena dunia kerja gak akan lebih sulit lagi. Jadi itu aja sih. Relate ya Kak? Relate banget. Oke, Sobat Ngulik gitu. Jadi manfaat yang dirasakan setelah menyelesaikan tugas akhir itu menambahkan skill writing, skill presentation, tentunya berpikir secara terstruktur dan juga kritis, serta tentunya kita juga jadi lebih problem solving. Terakhir nih Kak, apa pesan-pesan Kakak buat yang akan memulai tugas akhir, khususnya buat mahasiswa manajemen IPB angkatan 54? Biar kita bisa lulus bareng nih harapannya, amin. Sok atuh boleh satu-satu, Vita mungkin. Dari aku ya, kalau kata aku, motivasi dari aku adalah kalian itu udah 4 tahun kuliah, dan kalau misalnya kalian gagal ataupun jadi berlama-lama lulus cuman karena skripsi, itu sayang banget gitu. Kalian nggak mesti harus kayak menemukan sesuatu kayak misalnya obat COVID, nggak mesti yang kayak gitu banget kan. Kan sebenarnya skripsi itu adalah kalian ngambil dari gap-gap penelitian-penelitian yang terdahulu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk topiknya. Topik yang masuk-masuk akal aja, yang bisa kalian angkat. Biar apa? Biar kalian juga cepat lulusnya, nggak terlalu lama penelitiannya. Bukan berarti kalian nggak bagus gitu penelitian kalau yang sulit-sulit banget. Enggak, cuman kan kita sama-sama pengen lulus di waktu yang tepat, kayak gitu kan. Walaupun waktu yang tepat orang masing-masing berbeda. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, jangan berhenti. Kan sayang banget tuh kalau misalnya udah 3,5 tahun, terus gara-gara skripsi doang, akhirnya kalian nggak lulus. Ada yang sampai bahkan di DO, cuman gara-gara nggak
selesai skripsinya, jangan sampai kayak gitu. Yang kayak sebelumnya kita udah pernah sharing, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Jadi kalian punya kewajiban untuk menyelesaikan skripsi itu apapun kesulitannya. Jadi ke depannya semua orang yang ngerjain skripsi bakalan ada hambatan, bakalan ada kesulitan, bakalan ada tangis, itu pasti, dan itu semua orang ngerasain. Jadi jangan ngerasa kayak, aduh gue susah banget, nggak lu nggak sendirian, semuanya ngerasain susah gitu. Tinggal bagaimana kita untuk ngelanjutin dan terus memperbaiki skripsi kita. Kalau skripsi kita udah baik, kita pasti bakalan disuruh kok sama dosen kita masing-masing untuk hemhas, untuk sidang. Kalau kalian masih revisi, ingat aja artinya skripsi kita belum baik gitu. Skripsi kita belum pas untuk diselesaikan, dan itu waktunya kalian untuk menyelesaikannya. Nah, motivasi untuk menyelesaikannya, yang pertama ingat orang tua yang pasti, terus ambisius diri sendiri, udah umur berapa, masa masih pengen kayak gitu-gitu terus, cuman kayak gini doang, belum lagi nanti pas dunia kerja juga lebih berat lagi gitu kan. Itu motivasi dari diri sendiri untuk suksesnya pribadi kita gimana gitu. Terus pesannya juga yang terakhir, semangat terus, semoga kalian dimudahkan, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Selanjutnya, Maira. Oh, aku. Oke. Kalau aku sama sih, tentu saja kayak apa yang Kak Vita bilang. Terus karena balik lagi skripsi itu kayak maraton, bukan sprint gitu. Jadi bukan siapa yang cepet-cepetan, karena nggak sebentar, tapi untuk waktu yang lama. Makanya kenapa maraton? Karena di tengah-tengah maraton lari pun nggak selalu kita cepet gitu. Ada juga kalanya kita berhenti dulu untuk bisa recharge dan lari lagi gitu. Skripsi itu lama banget. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada juga yang bisa sampai setahun. Semua terserah kalian gitu. Balik lagi tadi motivasinya apa yang kira-kira membakar semangat kalian supaya bisa lari kembali. Itu balik lagi ke diri kalian. Benar-benar semuanya skripsi itu tentang kalian. Mau kalian topiknya apa segala macem, seberapa lama kalian mau ngerjain, seberapa hebat mungkin hasilnya. Pokoknya semuanya terserah kalian. Kalau memang maunya yang gampang aja gitu, terus kayak cepat gitu, iya terserah. Atau maunya yang agak-agak sulit deh, walaupun mungkin agak lama, ya terserah gitu. Pokoknya itu balik lagi ke gimana kaliannya. Pokoknya menurutku juga skripsi itu harus benar-benar kalian sayang kali ya. Jangan sampai skripsinya kayak jadi benci gitu. Misalnya kayak ada kan beberapa mungkin dosen yang maunya topik ini gitu. Jadi itu tuh dipaksa gitu kalian pakai topik itu. Tapi gimana pun aku harap kalian bakal sayang sama skripsi itu. Jadi kayak kalian bener-bener yang tahu isinya segala macem. Jadi bener-bener mau gitu untuk menyelesaikan skripsi itu. Jangan sampai takut, semuanya bisa dihadapi. Terus saran aku juga kalian jangan lupa reach out ke teman-teman kalian, apalagi kadang lagi skripsi ini ada aja orang-orang yang kayak tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba nggak ada kabar. Makanya aku harap kalaupun emang kalian ada merasa ada teman-teman yang seperti itu, jangan lupa di reach out, tanya apa kesulitannya gitu, apa yang bisa gue bantu, butuh saran apa enggak. Yakin pasti orang itu bakal berterima kasih banget sama kamu gitu. Jadi karena kan tadi juga pengennya lulus bareng-bareng, tentu kita semua pengen lulus bareng-bareng, makanya jangan lupa untuk take care of each other juga, karena pasti orang lain juga mau untuk take care of kamu gitu. Itu aja sih. Silakan Faris penutup. Oke, itu pesannya udah keren juga ya, udah masuk lah gitu kan. Tapi untuk temen-temen nih yang baru mau mulai ngerjain skripsi, aku kasih saran sih, please don't put a bad mindset about skripsi ya, as a difficult things gitu. Jangan punya mindset kalau ini susah, no gitu kan. Yang penting kalian jangan menyulitkan diri sendiri aja sih sebenarnya. Kita cari ya tadi juga cari topik yang mungkin relate sama kalian gitu, atau yang mungkin simple tapi ini bisa digali lebih deep gitu kan, deep diving gitu. Nah, itu sih cari aja topik yang simple gitu.
Terus please tanamkan di pikiran kalian kalau skripsi itu adalah suatu hal yang bisa membuat diri kalian lebih baik, to be a better person of yourself in the future gitu. Nah, ini nanti jadinya kalian punya goals yang kedepannya itu lebih komprehensif kali ya kalau misalkan kita udah nyelesain skripsi gitu. Lebih kita nantinya juga mudah-mudahan dari terselesaikannya skripsi ini kita punya suatu hal value yang lebih dari diri kita gitu. Untuk nantinya kedepannya kita punya career path yang lebih baik gitu. Karena tuh percaya manajemen ini nggak kalah lah sama fakultas ekonomi di top 3 kita lah gitu kan, atau mungkin yang di institut sebelah gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya bisa, tapi ya gimana dari kitanya aja, mau bersaing, mau berusaha semaksimal mungkin. Mau nggak nih kita, yang penting tuh kita punya extra effort sih untuk menjadi setara atau bahkan lebih dari mereka. Terus boleh nambahin dikit nggak? Boleh. Kalian tuh sekarang lebih gampang loh untuk yang angkatan 54. Yang lalu aku tuh belum tahu kalau ada tuh kayak sekarang tuh penerjemah jurnal-jurnal. Dulu tuh jurnal internasional itu aku baca beneran satu-satu dan butuh waktu gitu kan. Kan kalau kalian harus terbiasa untuk baca jurnal internasional karena kalian ngacu ke sana. Dan itu kan bener-bener ya butuh effort. Tapi sekarang lihat deh di TikTok udah banyak banget cara-cara gimana caranya nge-translatein itu. Dan ada Linda kayaknya pernah nge-share ada satu aplikasi di mana kalian kayak misalnya dari jurnal ini, ntar dia bakalan ngasih tahu intisarinya. Itu berguna banget loh bagi aku ya. Jadi kalian harus fokus juga. Misalnya Devi mau ngambil konsentrasi keuangan, cari tahu satu platform yang emang ngeluarin jurnal-jurnal tentang keuangannya lebih banyak. Nah, nanti belajar dari sana. Kalau misalnya Tiara mau lebih dalam tentang HR, aku sih di HR menurutku Emerald itu bagus. Emerald, walaupun Scopus juga pasti ada. Terus kalian harus tahu gimana cari buka jurnal yang berbayar tapi nggak bayar pakai Skyhub. Kalian ya dikasih tahu di Skyhub itu masih gratis dan kalian bisa download dari sana. Nanti kalau susah diterjemahin, ada tuh aku pernah lihat pokoknya di Instagram, ada tutor gitu gimana caranya ngetranslatein dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya dan itu udah bagus. Terus kalian harus cari platform lagi atau aplikasi yang bisa ngasih intisari dari tiap-tiap jurnal biar kalian ngemudahin kalian untuk cari gap antar jurnal yang bisa kalian angkat. Misalnya kalian punya beberapa jurnal kan yang angkat tentang ini tapi bingung gimana yang ngehubunginnya dari intisari itu. Nanti kalian bisa tahu. Nah, kayak gitu-gitu aja sih kalau menurut aku ya, biar tipsnya agak lebih ke sains kayak gitu, cara biar tahu ngangkat atau ngambil topik kayak gitu. Sekarang tuh udah gampang kok. Sekarang tuh udah banyak banget situs-situs ataupun aplikasi yang bakalan ngemudahin kalian. Kayak mulai dari awal kalian harus pakai Mendeley itu bakalan ngegampangin kalian banget untuk bikin susunan daftar pustaka yang kayak gitu-gitu tuh kan mungkin kalian dari awal. Sekarang untuk yang baru mulai masuk jangan sampai kayak aku tuh pakai aplikasi itu setelah selesai, jadi aku bikin ulang satu-satu dari awal. Nah, mendingan kalian yang dari ini kalian cari tuh aplikasi-aplikasi yang bakalan mempermudah kalian nantinya untuk dalam pengerjaan kayak gitu. Ini ya, aku mau ngasih hashtag. Semua orang punya waktunya. Ya, punya orang. Bagus banget tuh Kak, hashtagnya semua orang punya waktunya ya Kak berarti. Wah, terima kasih banyak banget nih Kak kepada kakak-kakak yang atas pesan, saran, dan tips juga terkait
skripsi ini. Nah, gimana nih Sobat Ngulik? Topik kita malam ini sangat bermanfaat kan? Nah, khususnya untuk Sobat Ngulik yang mau mulai ngerjain tugas akhir. Oleh karena itu, tak terasa nih, waktu kita malam ini sudah lama berlalu. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada kakak-kakak yang telah memberikan insight, tips, dan juga pesan yang sangat berharga nih tentunya. Nantikan Ngopi Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa nonton di YouTube Center of Management. Dari saya, Tiara Azahra, dan rekan saya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih juga. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!